Bab 241, Ketua Xiao mulai bergerak. Orang yang dipikirkan Xiao Fei adalah Sekretaris Tian Huilan, Xiao Mei. Setelah Wu Liqian dipindahkan ke Wakil Kepala Kabupaten Changping, Xiao Mei, yang dulu bekerja di Departemen Sekretaris Pertama di Kantor Umum Komite Partai Kota Sanshan, mengambil alih posisinya dan menjadi Sekretaris Penuh Waktu Tian Huilan. Setelah Xiao Mei menjabat, Tian Huilan secara khusus meminta Xiao Mei berinisiatif memberikan informasi kontaknya kepada Xiao Fei sehingga Xiao Fei dapat menemukannya kapan saja jika dia membutuhkan bantuan. Xiao Mei mengangkat telepon setelah 2 deringan dan berkata, "Halo, Tuan Xia." Dibandingkan dengan sikap Wu Liqian yang santai dan santai saat bersama Xiao Fei, sikap Xiao Mei lebih penuh hormat. Dia bahkan menggunakan sebutan kehormatan, "kamu." Ini karena Xiao Mei tahu bahwa Xiao Fei tidak hanya memegang posisi tinggi di hati Tian Huilan, tetapi dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengan mantan pemimpin inti, Panatua Song. Terakhir kali mereka pergi ke Hongzhou, Xiao Mei menemani Tian Huilan dan secara pribadi menyaksikan penampilan luar biasa Xiao Fei. Oleh karena itu, meskipun Xiao Fei masih sangat muda, Xiao Mei tidak berani mengabaikannya. "Halo, Ketua Xiao." Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Ada sesuatu yang mengganggumu hari ini." Setelah Xiao Mei menjadi sekretaris Tian Huilan, dia juga diangkat sebagai wakil direktur Departemen Sekretaris. Tentu saja, Kantor Umum Komite Partai Kota Tiga Gunung adalah struktur tingkat wakil, jadi wakil direktur Xiao Mei sebenarnya hanya setingkat kepala seksi, TN. "Xia, silakan saja," Xiao Mei cepat berkata, "seperti ini, bukankah Kantor Umum Komite Partai Kota baru-baru ini kembali mengajukan penawaran untuk unit penerimaan yang ditunjuk? Hotel teman saya juga bersaing untuk itu." Xiao Fei langsung ke pokok permasalahan, hotelnya baru dibangun pada paruh kedua tahun lalu. Ini hampir seperti hotel bintang 5 dan perangkat kerasnya pasti memenuhi standar. Namun, tawaran tersebut ditolak pada putaran pertama dan tidak terpilih untuk penawaran akhir. Itu sebabnya saya ingin meminta Direktur Xiao membantu saya memahami situasinya. "Apakah ada kesalahpahaman?" "Tidak masalah. Aku akan segera pergi dan bertanya." Xiao Mei langsung menjawab, "Tuan Xia, apa nama hotel teman Anda?" "Hotel Lingyun adalah anak perusahaan dari grup makanan dan minuman Lingji," kata Xiao Fei. Xiao Mei segera menuliskan nama hotel yang disebutkan Xiao Fei di selembar kertas dan berkata, "Baiklah, Tuan Xia, saya akan menelepon dan bertanya sekarang. Saya akan melaporkannya kepada Anda nanti." "Saya tidak pantas mendapat laporan." Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Maaf merepotkanmu, Ketua Xiao, kamu terlalu sopan," kata Xiao Mei setelah menutup telepon. Xiao Fei melihat Ling Qingsui telah membawakan piring. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Ayo makan, ayo makan." Ling Qingsui melirik Xiao Fei dan menggoda, "Selesai panggilanmu? Apakah Anda menemukan negara bagian atau menteri? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Xiao Fei terkekeh, "Bagaimanapun, saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini." Yo, kamu cukup berani." Ling Qingsui tersenyum dan berkata, "Jangan meniup trompetmu sendiri ketika saatnya tiba, tunggu dan lihat saja." Xiao Fei berkata dengan percaya diri. Mereka berdua duduk dan mulai makan. Di pihak Komite Partai Kota, Xiao Mei menyelesaikan panggilan Xiao Fei. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengangkat telepon di meja dan menelepon Wang Xiao dari Kantor Umum Komite Partai Kota. Wang Xiao dan Xiao Mei diterima di Kantor Umum Komite Partai Kota pada waktu yang bersamaan. Satu di sekretariat, dan satu lagi di kantor umum. Mereka memiliki hubungan pribadi yang baik. Setelah Xiao Mei terpilih sebagai sekretaris Tian Huilan, dia dipromosikan menjadi wakil direktur Departemen Sekretaris Pertama. Pangkatnya naik ke bagian utama. Sementara Wang Xiao masih menjadi wakil direktur, setingkat wakil bagian. Oleh karena itu, ketika Wang Xiao menerima panggilan telepon Xiao Mei, sikapnya jauh lebih antusias dari biasanya, dan dia bahkan mendapat sedikit sanjungan. "Sekretaris Xiao, apa kabar?" Wang Xiao bertanya. "Saya ingin tahu instruksi apa yang diberikan pemimpin untuk saya." Xiao Mei tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan berani menyebutnya sebagai perintah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Penawaran unit penerimaan yang ditunjuk oleh Komite Partai Kota ditangani oleh administrasi umum Anda, bukan?" "Ya." Wang Xiao segera menjawab. "Daftar terpilih untuk seleksi utama pada dasarnya sudah selesai, dan penawaran akan segera diadakan. Aku sibuk dengan ini akhir-akhir ini." "Sekretaris Xiao,
Apakah ada hotel yang memerlukan perhatian khusus saya? Mereka semua adalah orang-orang dalam sistem, jadi mereka secara alami tahu apa yang sedang terjadi di zaman sekarang ini. Orang-orang yang memiliki koneksi akan saling menyapa melalui berbagai saluran. Xiao Mei sekarang menjadi orang populer di kantor umum komite partai kota. Jika dia berbicara, Wang Xiao pasti akan senang berteman. Xiao Mei merenung sejenak dan berkata, Wang Xiao, begini, saya punya teman yang memiliki hotel lebih dari hotel bintang 4. Fasilitasnya juga relatif baru. Namun, ia tersingkir di babak penyisihan tanpa peringatan apapun. Bisakah Anda membantu saya memahami situasinya dan melihat apa yang terjadi? Tidak masalah. Sekretaris Xiao, kata Wang Xiao dengan sigap, beritahu saya nama hotelnya dan saya akan menyelesaikannya. Wang Xiao juga mengkritik dalam hatinya, apakah perlu mengatakan ini? Mereka pasti tersingkir oleh hotel lain dengan latar belakang yang kuat. Mengapa dia tidak memanfaatkan hubungannya yang kuat dengan Sekretaris Xiao sebelumnya? Dia hanya mengingatnya setelah dia tersingkir, terima kasih. Wang Xiao, Xiao Mei tersenyum dan berkata, hotel itu bernama Hotel Lingyun. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Wang Xiao masih tersenyum pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata Hotel Lingyun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan tanpa sadar mengeluarkan Xiao Mei mengerutkan kening dan bertanya, apa yang salah? Wang Xiao, apakah kamu dalam masalah? Ketua Xiao. Aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini, kata Wang Xiao sambil tersenyum pahit, begitu, kata Xiao Mei sambil berpikir. Tidak apa-apa, arahkan saja aku ke arah yang benar, Xiao Mei bukanlah seorang pemula yang baru saja mulai bekerja. Dia tahu bahwa para petinggi pasti telah memberitahu mereka tentang hal ini. Wang Xiao, yang hanya bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu, tentu saja tidak dapat membantu. Seperti yang diharapkan, Wang Xiao merendahkan suaranya dan berkata, Kepala Xiao, Sekretaris Lin secara pribadi menanyakan hal ini, saya mengerti. Terima kasih. Wang Xiao, kata Xiao Mei, tolong jangan katakan itu, kata Wang Xiao cepat, aku tidak membantumu. Saya minta maaf, informasi yang Anda berikan kepada saya sangat penting. Saya sudah sangat berterima kasih, Xiao Mei tersenyum dan berkata, aku akan mentraktirmu makan suatu hari nanti, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan sopan, Wang Xiao menghela nafas lega dan tersenyum. Setelah menutup telepon, Xiao Mei duduk dan berpikir sejenak. Dia kemudian berdiri, membuka pintu, dan berjalan menuju kantor Wakil Sekretaris Jenderal Kota, Lin Wanshui. Lin Wanshui adalah kepala kantor umum, jadi Xiao Mei tentu saja tidak bisa meneleponnya untuk membicarakan masalah ini. Ini adalah kesopanan paling dasar dalam sistem. Tentu saja, Xiao Mei juga bisa memilih untuk melapor langsung ke Tian Huilan, belum lagi daftar awal, bahkan menentukan tempat terakhir secara langsung hanyalah masalah beberapa kata bagi Tian Huilan. Namun, masalah ini terlalu kecil. Jika dia menyusahkan pemimpinnya dalam segala hal, hal itu pasti akan meninggalkan kesan bahwa dia tidak kompeten. Xiao Mei merasa masalah ini masih dalam kemampuannya untuk berkoordinasi, jadi dia memutuskan untuk pergi dan mencari Lin Wanshui sendiri. Segera, dia tiba di depan pintu kantor Lin Wanshui. Xiao Mei merapikan penampilannya, lalu mengetuk pintu. Bab 242, Wakil Sekretaris Lin. Ududu. Silakan masuk. Suara tawaran Lin Wanshui datang dari kantor. Xiao Mei membuka pintu dan melihat Lin Wanshui menulis sesuatu. Ketika dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Xiao Mei, dia segera meletakkan penanya, berdiri, dan berkata dengan penuh semangat, Xiao kecil. Ayo, silakan duduk. Xiao Mei sekarang menjadi orang yang populer di kantor. Menjadi sekretaris pimpinan tertinggi adalah jabatan yang sangat penting dan istimewa. Lin Wanshui adalah pemimpin kantor dan merupakan atasan Xiao Mei, tetapi dia tidak mengelola sekretaris. Terlebih lagi, pemimpin langsung Xiao Mei yang sebenarnya adalah Tian Huilan, jadi Lin Wanshui tidak mengudara. Wakil Sekretaris Jenderal yang biasanya dikenal tegas, langsung menjadi sesepuh yang murah hati di hadapan Xiao Mei. Xiao Mei sudah lama tidak menjadi sekretaris Tian Huilan, jadi dia tidak memiliki aura wulikian, jadi dia sedikit pendiam. Terima kasih, Sekretaris Jenderal, katanya. Lin Wanshui secara pribadi menuangkan segelas air untuk Xiao Mei. Xiao Mei segera bangkit dan mengambilnya dengan kedua tangannya. Berulang kali berterima kasih padanya. Lin Wanshui duduk di sofa di sebelah Xiao Mei dan bertanya, Xiao kecil, ada apa? Apakah Sekretaris Tian punya proses baru? Tidak
Tidak, Xiao Mei berkata, Sekretaris Lin, ada sesuatu yang ingin aku laporkan padamu. Oh, lanjutkan. Lin Wanshui berkata dengan ramah. Sekretaris Jenderal, ini tentang unit penerimaan yang ditunjuk dari Komite Partai Kota. Xiao Mei berkata dengan hati-hati, saya punya teman baik yang hotelnya sangat bagus dalam segala aspek, tapi dia tidak lolos babak penyisihan pertama. Jadi dia memintaku untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ah, benarkah? Apa nama hotelnya? Lin Wanshui berkata, secara logika, kemungkinan hal ini sangat kecil. Kita semua memiliki standar yang jelas. Kami juga menyambut hotel yang memenuhi persyaratan untuk bersaing, sehingga kami bisa mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan. Sekretaris Jenderal, pasti ada kesalahpahaman. Hotel itu bernama Hotel Lingyun, kata Xiao Mei. Ekspresi Lin Wanshui tidak berubah sama sekali dan dia masih memiliki senyum ramah di wajahnya, tapi dia merasa sedikit murung. Namun, pejabat licik semacam ini mampu menyembunyikan emosinya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Lin Wanshui mengangguk dan berkata tanpa mengubah ekspresi, baiklah, Xiao kecil, aku mengerti. Namun, saya tidak mengetahui situasi spesifiknya, Anda tahu saya sibuk sepanjang hari, dan saya tidak bisa menanyakan semuanya, bukan? Bagaimana dengan ini? Saya akan segera pergi dan memeriksanya. Jika situasinya benar, saya akan menambahkan hotel ini. Oke, terima kasih, Sekretaris Lin. Xiao Mei berkata dengan sedikit gembira. Ngomong-ngomong, Xiao Mei masih terlalu muda, belum setua Wu Liqian. Dia hanya menjabat sebagai sekretaris pemimpin untuk waktu yang singkat. Saat pertama kali memasuki kantor, dia tidak tahu bagaimana menggunakan pengaruh Tian Huilan. Sebaliknya, dia berinisiatif mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadinya. Faktanya, dia bisa saja menyatakan ambigu. Bahkan jika seseorang menyebutkannya nanti, dia tidak akan dianggap bekerja di bawah bendera pemimpin. Selain itu, kemampuan observasinya tidak sebaik Wang Xiao. Wang Xiao dengan jelas mengatakan bahwa Lin Wanshui secara pribadi terlibat dalam masalah ini, tetapi Lin Wanshui mengatakan bahwa dia tidak mengetahui detailnya. Meskipun Xiao Mei menyadarinya, dia menerima begitu saja bahwa Lin Wanshui hanya menonjolkan wajahnya sebagai seorang pemimpin. Penilaian Xiao Mei adalah bahwa Lin Wanshui telah meminta staf untuk mengusir Hotel Lingyun, yang tidak memiliki latar belakang, untuk memilih hotel lain. Sekarang dia datang untuk menyapa, Lin Wanshui pasti tidak bisa menampar wajahnya sendiri, jadi dia berkata bahwa dia tidak mengetahui masalahnya dan kemudian memperbaiki kesalahannya. Dengan cara ini, wajahnya tidak akan terluka. Dan yang akan tersingkir adalah hotel lain tanpa latar belakang apapun, dan tidak akan merugikan kepentingan pribadinya. Tentu saja, kesalahan penilaian Xiao Mei dan kelihayan Lin Wanshui juga menjadi alasan mengapa Lin Wanshui begitu ramah. Ketika dia mengatakan itu, Lin Wanshui setuju tanpa berpikir. Ini memberi kesan yang salah pada Xiao Mei. Xiao Mei sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Wanshui dan kemudian dengan sopan pergi. Lin Wanshui tertawa dan secara pribadi mengirim Xiao Mei ke pintu sebelum memutar dan kembali ke kantor. Saat dia menutup pintu, wajah Lin Wanshui menjadi gelap. Mengeluarkan Hotel Lingyun dari daftar awal adalah perintah pribadi Lin Wanshui. Sore harinya, putra Lin Feng, sedikit bingung dan jengkel saat meneleponnya. Setelah bertemu tentang apa yang terjadi di restoran barat Jingmi, dia sangat marah. Ling Xiaotian ini benar-benar tidak menaruh perhatian padanya, wakil sekretaris jenderal Komite Partai Kota. Mereka beruntung karena Xiao Feng menyukai putrinya, tidak apa-apa jika dia tidak memberi mereka muka, tapi dia bahkan bertindak dua, menghadap ke belakang mereka. Dia sudah menyetujuinya kemarin lusa, tapi hari ini dia sengaja mengadakan pertunjukan seperti itu di depan restoran. Ini adalah perolehan yang terang-terangan di wajah. Lin Wanshui segera memerintahkan kantor administrasi umum untuk langsung menghapus Hotel Lingyun dari daftar. Awalnya, Lin Wanshui berpikir bahwa dia bisa memahami Ling Xiaotian dan membuatnya membawa serta putrinya sebagai permintaan maaf. Asalkan sikapnya tulus, masalah ini bisa dianggap selesai. Dia tidak menyangka Ling Xiaotian akan menemukan seseorang secepat itu, dan dia bahkan langsung menemui sekretaris-sekretaris Tian, Xiao Mei. Dia sama sekali tidak menghormatinya. Apa yang bisa ditoleransi? Faktanya, terus terang, Xiao Mei lah yang tidak memiliki kekuatan yang cukup.
Jika tidak, bahkan jika wakil wali kota berkat rendah untuk membujuknya, Lin Wanshui juga akan membantu, apalagi Tian Huilan. Namun kemunculan Xiao Mei membuat Lin Wanshui merasa otoritasnya ditantang. Meskipun posisi Xiao Mei di kantor kota bagaikan matahari di puncaknya, landasannya masih dangkal. Dia hanyalah kader tingkat resmi belaka. Lin Wanshui mungkin bermaksud sopan karena Tian Huilan, tetapi ketika sampai pada hal itu, Lin Wanshui tidak menaruh perhatian pada Xiao Mei. Oleh karena itu, setelah Lin Wanshui selesai merokok, dia mengangkat telepon di mejanya dan menelepon kantor urusan umum. Apakah daftar seleksi utama dari unit penerimaan yang ditunjuk telah disusun? Lin Wanshui segera bertanya, "N. Cepat kirimkan. Kalau begitu, izinkan sekretaris Wu melihatnya sesegera mungkin." Setelah menutup telepon, Lin Wanshui menggunakan teleponnya untuk menelepon Lin Feng. "Ini aku," kata Lin Wanshui dengan wajah gelap. "Ayah, ada apa?" Lin Feng bertanya. "Apakah kamu sudah mengatur restoran Linji?" Lin Wanshui bertanya. Saat Lin Feng mendengar ini, dia segera menjawab dengan bangga, "Jangan khawatir. Kali ini, penderitaan mereka sudah cukup. Perindustrian dan perdagangan, perpajakan, perlindungan lingkungan, kesehatan. Asalkan departemen fungsional yang bisa mengelolanya, saya sudah terima kasih tahu, hehe. Kali ini, kami akan memberitahu dia betapa kuatnya kami." Lin Wanshui mengangguk. "N, pergi dan buru-buru mereka. Beritahu mereka untuk segera melakukannya. Lebih baik jika mereka melakukannya hari ini." "Baik." Lin Feng menjawab dengan penuh semangat. Lin Feng adalah orang yang paling antusias membuat masalah di restoran Lingji. Setelah menutup telepon, dia segera mulai menghubungi orang-orang dimanapun untuk menyampaikan instruksi ayahnya. Di pertanian Taoyuan, Xia Ruofei dan Ling Qingsui sedang berjalan-jalan setelah makan siang. Mereka berdua berpelukan dan mandi di bawah sinar matahari musim dingin yang hangat, tanpa mengetahui bahwa restoran Lingji telah menjadi target. Bab 243, datang satu demi satu. Ling Qingsui dan Xia Ruofei sedang duduk di bangku pinggir jalan. Ling Qingsui menyandarkan kepalanya di bahu Xia Ruofei dan bertanya, "Ruofei, bisakah pemimpin yang kamu temukan benar-benar mengembalikan hotel kita ke daftar awal?" "Menurutku begitu," Xia Ruofei tersenyum. "Lagi pula, dia cukup mampu." "Qingsui, jangan khawatir, aku selalu bisa menemukan orang lain. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam hal ini." Xia Ruofei bukanlah orang yang suka bicara besar. Dia tidak memberikan jaminan apapun sebelum masalah tersebut diselesaikan. "N." Ling Qingsui berkata dengan lembut. Di markas besar kelompok makanan dan minuman Lingji, Ling Xiaotian merasa sedikit kewalahan. Dia telah menerima telepon dari komite partai kota pada siang hari bahwa Hotel Lingyun tidak ada dalam daftar kandidat terpilih untuk pemilihan utama. Dia tidak menyangka ini hanyalah permulaan. Sore harinya, semua restoran Lingji di kota Sanshan tiba-tiba diperiksa. Ada lebih dari satu pemeriksaan mendadak seperti itu. Biro Kesehatan baru saja pergi, dan Biro Perlindungan Lingkungan datang, diikuti oleh Biro Perindustrian dan Perdagangan. Tim inspeksi datang ke pintu seperti lampu kuda yang berlari. Selain itu, tim inspeksi ini semuanya rewel. Mereka bilang kain lab dapur tidak bersih, kap dapur terlalu berminyak, emisi kompor minyak melebihi standar. Singkatnya, setelah pemeriksaan mereka, jaringan restoran Lingji yang terkenal di kota Sanshan menjadi klasik. Contoh kotor dan berantakan. Berdasarkan parahnya situasi, pelanggan mungkin akan mati hanya setelah satu kali makan. Yang paling membuat Ling Xiaotian pusing adalah tim inspeksi tidak hanya pergi ke satu toko, tetapi juga tim yang sama. Seolah-olah mereka sedang menyapu semua restoran Lingji. Hasilnya adalah denda besar dan penghentian bisnis untuk perbaikan. Departemen Hubungan Masyarakat grup tersebut sudah sangat sibuk, berusaha mencari cara untuk menjalin hubungan. Ling Xiaotian juga sedang duduk di kantornya dengan mata merah. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, jadi dia tentu tahu bahwa Ling GFNB sengaja menjadi sasaran. Siapa itu? Otak Ling Xiaotian berputar dengan cepat. Dia tahu kemungkinan besar itu adalah Lin Wanshui, tetapi dia tidak mengerti mengapa Lin Wanshui begitu menentang restoran Lingji. Ling Qingsui tidak memberitahunya apa yang terjadi di restoran Jingmi. Dia mengira Lin Feng tidak menyukai Ling Qingsui karena sikapnya yang dingin. Faktanya,
Selain Xia Ruofei, Ling Qingsui bersikap dingin terhadap semua pria lainnya. Sekarang, tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Haruskah aku menelepon Qingsui dan bertanya, mungkinkah Lin Feng menyentuhnya di sore hari dan diberi pelajaran oleh Qingsui? Ling Xiaotian sedikit ragu. Namun, dia tidak ragu-ragu terlalu lama, karena situasi baru segera muncul. Itu masih merupakan inspeksi mendadak. Namun, kali ini, bukan jaringan restoran di bawah restoran Lingji yang sedang diperiksa. Itu adalah kantor pusat perusahaan. Orang-orang dari Departemen Pajak mendatangi grup tersebut dan mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan bahwa grup FNB Lingji melakukan penghindaran pajak yang serius dan ingin akun mereka segera disegel untuk diperiksa. Kali ini, Ling Xiaotian tidak perlu ragu lagi. Ling Qingsui adalah manajer keuangan, dan dengan masalah besar di perusahaan, dia pasti akan segera kembali. Jadi, Ling Xiaotian menghubungi nomor Ling Qingsui. Peternakan Taoyuan. Telepon berdering. Ling Qingsui dengan malas bangkit dari pelukan Xia Ruofei. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ling Xiaotian yang menelepon, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Xia Ruofei, "Ruofei, ayahku menelepon. Mungkin masalahnya sudah terselesaikan. Tampaknya pemimpin yang kamu temukan cukup kuat. Cepat dan jawab." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Qingsui mengangguk dan mengangkat telepon. "Halo, ayah." "Qingsui, apakah kamu masih di pertanian Taoyuan?" Ling Xiaotian bertanya dengan suara rendah. Ling Qingsui tertegun sejenak karena dia merasa suara Ling Xiaotian sedikit serak. Dia jelas sedang tidak dalam mood yang baik. "Ya ayah." "Apa yang telah terjadi?" Ling Qingsui bertanya dengan prihatin. "Ada situasi di perusahaan. Segera kembalilah dan kita akan membicarakan secara detail saat kalian bertemu," kata Ling Xiaotian. "Oh, saya tahu." Ling Qingsui berkata, "Saya akan segera kembali." Xia Ruofei juga merasa ada yang tidak beres dan segera bertanya, "Qingsui, apa yang terjadi?" "Saya tidak terlalu yakin. Ayahku bilang ada situasi di perusahaan dan memintaku segera kembali." Ling Qingsui mengerutkan alisnya. "Menurutku ini bukan masalah kecil." Xia Ruofei segera berdiri dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi. Aku akan mengirimmu kembali." Baiklah, mereka berdua segera berjalan kembali ke villa. Ye Lingyun telah membersihkan Night 15 dan memarkirnya di halaman. Namun, dia tidak tinggal di villa tersebut. Sebaliknya, dia mengajak petir jalan-jalan. Xia Ruofei mengantar Ling Qingsui ke kota Sanshan. Dalam perjalanan, dia menelepon Ye Lingyun dan memintanya untuk menjaga pertanian dan lokasi pembangunan. Dalam perjalanan, Ling Qingsui merasa khawatir sementara Xia Ruofei melaju sangat cepat, hampir mencapai batas kecepatan. Segera, mereka memasuki kota dan tiba di gedung perkantoran tempat kantor pusat restoran Lingji berada. Xia Ruofei sedikit khawatir. Jadi dia menemani Ling Qingsui ke lift. Keduanya mendengar suara Ling Xiaotian begitu mereka memasuki perusahaan. "Pimpinan, perusahaan kami selalu beroperasi secara legal dan membayar pajak secara penuh. Sebenarnya tidak ada masalah dalam penghindaran pajak. Apakah ada kesalahpahaman?" Sebuah suara aneh berkata, "Anda tidak berhak memutuskan apakah ada masalah atau tidak. Kami menerima laporan, jadi tentu saja kami harus memverifikasinya. Jika memang tidak ada masalah setelah kami memeriksanya, bukankah itu membuktikan Anda tidak bersalah?" Ling Xiaotian berkata, "Kami pasti akan bekerja sama dalam pemeriksaan. Namun, bisakah kamu membuat pengecualian? Rekening dan komputer keuangan telah disegel. Kami tidak bisa melanjutkan operasi sehari-hari kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sedang memeriksa perusahaan Anda sesuai dengan hukum dan telah mengeluarkan pemberitahuan tertulis. Penyegelan akun dan komputer juga sesuai dengan peraturan terkait. Lalu, berapa lama yang kamu perlukan?" Ling Xiaotian bertanya tanpa daya. "Kita lihat saja. Kalau kita cepat, kita seharusnya bisa menyelesaikan penyelidikan dalam 10 hari hingga setengah bulan." Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Dia hampir berlari ke kantor keuangan. Xia Ruofei juga segera mengikuti. Ling Qingsui melihat departemen keuangan berantakan, dan semua komputer disegel. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, "Ayah, apa yang terjadi?" "Qingsui kembali." Ling Xiaotian berkata tanpa daya.
Ini adalah rekan-rekan dari Biro Pajak Nasional dan Biro Pajak Daerah. Hari ini, tim inspeksi gabungan datang ke perusahaan kami untuk memeriksa rekening kami. Ling Qingsui memandang beberapa orang berseragam pajak dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Pemimpin, saya manajer keuangan Ling GF kelompok B. Apakah Anda punya bukti? Bukankah ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan jika kita menutup akun dan komputer kita tanpa bukti yang kuat?" Bab 244 Kalian tidak tahu malu duluan. Wajah petugas pajak langsung menjadi gelap ketika mendengar hal itu. Salah satu petugas muda berambut gondrong berkata dengan lantang, "Siapa yang menyalahgunakan kekuasaannya?" "Ah, siapa yang menyalahgunakan kekuasaan mereka? Tidak kusangka kamu adalah manajer keuangan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu aturannya? Kalau begitu bolehkah aku bertanya di mana buktinya?" Ling Qingsui menolak untuk mundur. "Anda mencoba membungkam kami hanya karena Anda membuat laporan yang tidak berdasar. Bukankah kamu terlalu sombong?" Saat ini, seorang petugas pajak yang lebih tua berdeham dan berkata, "Gadis kecil, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Tentu saja kami punya buktinya, tapi ini rahasia, dan Anda adalah pihak langsung yang terlibat, jadi Anda harus mengambil inisiatif untuk menghindari akuarium. Mengapa Anda meminta bukti kepada kami? Bolehkah aku membiarkan kalian melihatnya sesuai keinginan? Anda sudah menyegel akunnya. Apalagi yang tidak bisa kita lihat?" Ling Qingsui bertanya, "Apakah menurut Anda kami dapat memasukkan akun itu lagi?" Saat ini, pemuda berambut panjang itu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, "Ya tua, kenapa kamu membuang-buang napasmu? Langsung saja." Setelah mengatakan itu, pemuda berambut panjang maju untuk membawa komputer dan akun. "Siapa yang berani bergerak?" Ling Qingsui berteriak sambil menutupi laptop dan tumpukan buku rekening. "Gadis kecil, sebaiknya kamu menjauh. Anda menghalangi hukum," kata petugas yang lebih tua, lalu menunjuk ke petugas pajak yang memegang DV portable dan berkata, "Kami telah merekam seluruh proses. Perilakumu akan menyebabkan hukumannya lebih berat." Kelompok masyarakat ini jelas mempunyai pembagian kerja yang jelas. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang bertugas syuting, dan ada yang mengibarkan bendera dan berteriak di samping. Ling Qingsui dengan keras kepala memegang tumpukan buku rekening dan menolak melepaskannya. Dia baru saja mendengar semuanya dengan jelas dan tahu bahwa orang-orang ini sengaja mencari alasan untuk menutup rekening. Jika mereka tidak dapat beroperasi secara normal selama 10 hari hingga setengah bulan, Ling GFNB pasti akan mengalami pukulan telak. Sial, dia benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum. Pria berambut panjang itu menarik petugas yang lebih tua dan mengumpat. Kemudian, si rambut panjang melangkah maju dan mencoba menarik Ling Qingsui. Saat tangan hendak menyentuh pergelangan tangan Ling Qingsui, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan seperti menjepit besi. Kemudian terdengar suara samar, "Bicaralah dengan benar, jangan sentuh aku." Itu adalah Xia Ruofei. Dia memperhatikan dengan dingin dari samping. Bagaimanapun, ini adalah bisnis makanan dan minuman Ling Ji. Hanya ketika dia melihat rambut panjang bergerak pada Ling Qingsui barulah Xia Ruofei bergerak. Rambut panjang yang terasa tulang pergelangan tangan akan patah, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit. Beberapa petugas di dekatnya langsung berteriak, "Cepat keluyuran! Kenapa kamu memukulku? Presiden Ling, mengapa karyawan Anda tidak mengetahui peraturannya? Katakan padanya untuk melepaskan Shen." "Xia kecil, biarkan dia pergi dulu," Ling Xiaotian buru-buru berseru. Shen kecil berambut panjang itu berteriak seperti babi yang disembelih. Ling Xiaotian sangat takut Xia Ruofei akan mematahkan pergelangan tangannya. Xia Ruofei mendorongnya dengan ringan lalu melepaskannya. Shen kecil terhuyung mundur beberapa langkah. Rekannya di belakangnya mendukungnya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Shen kecil dipenuhi gigi sambil menggosok pergelangan tangan. Ada memar di sana, dan itu tampak mengejutkan. "Ibu keparat? Kamu berani memukulku?" Mata Xiao Shen menyemburkan api saat dia menyerang Xia Ruofei. Mulut Xia Ruofei bergerak-gerak dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan datang ke sini untuk dipermalukan." Petugas yang lebih tua dengan cepat menarik Shen kembali dan menatap Xia Ruofei dengan muram. "Anak muda, aku bisa mengerti bahwa kamu ingin sekali pamer, tapi kelakuanmu sangat bodoh. Tidak hanya itu tidak akan menambah poin pada skor Anda, tetapi juga akan menimbulkan masalah besar bagi atasan Anda."
Xia Ruofei bahkan tidak memasukkan mata. Sebaliknya, dia berbalik dan bertanya, King Sui, kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja, kata Ling King Sui. Ruofei, mereka hanya mencoba menjelajahi kami. Jika mereka mengambil komputer dan akun kami tidak akan bisa berbisnis lagi. Xia Ruofei menepuk bahu Ling King Sui untuk menghiburnya dan berkata, saya tahu. Jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Perwira senior itu melihat bahwa Xia Ruofei telah mengabaikan kata-katanya dan mau tidak merasa sedikit marah. Dia melanjutkan, anak muda, saya menyarankan Anda untuk segera pindah. Mengganggu penegakan hukum kami hanya akan membawa lebih banyak masalah pada perusahaan Anda. Xia Ruofei bertindak seolah-olah dia tidak mendengarkan dan berkata kepada Ling King Sui, pergilah ke sisi Paman Ling dulu. Aku di sini. Mereka tidak akan bisa mengambil selembar kertas pun. Ling King Sui menganggukkan kepalanya dengan patuh. Terlalu sombong. Dia terlalu sombong. Perwira senior itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia menoleh ke Ling Xiaotian dan bertanya, Presiden Ling, apakah ini sikap restoran Ling Ji? Apakah ini yang disebut kerja kooperatif? Ling Xiaotian hanya bisa berkata, Kepala Iao, Xiao Xia masih muda dan memacu nafsu. Mohon maafkan dia, ini bukan soal menjadi muda dan memacu nafsu. Ini sudah merupakan perlawanan keras terhadap hukum. Kepala Seksio berkata dengan jujur, Presiden Ling, kami telah mencatat seluruh proses. Sifat masalah ini sangat buruk, dan kami akan segera memberikan saran kepada Anda tentang cara mengatasinya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah berhenti di tepi tebing dan segera bekerja sama dengan kami. Ling Xiaotian mau tidak mau berada dalam posisi yang sulit. Dia tentu saja tidak ingin akun dan komputer perusahaan diambil oleh orang-orang ini. Yingluo dapat membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghapus akun tersebut. Jika itu terjadi, apakah perusahaan masih bisa beroperasi? Namun, menghentikan mereka bukanlah ide yang baik. Itu hanya akan memperbaiki keadaan. Ling Xiaotian, yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, merasa terjebak untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar menatap Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, mudah untuk mengambilnya. King Sui baru saja mengatakan bahwa Anda harus menunjukkan kepada kami buktinya. Bukankah kamu bilang ada yang melaporkannya? Mana surat laporannya? Karena ini sangat serius, harusnya ada bukti yang berjanji di surat itu, kan? Saya minta maaf, kata Kepala Seksio dengan muram. Surat itu bersifat rahasia. Untuk melindungi informan, saya tidak bisa menunjukkannya kepada Anda. Kamu bisa menyembunyikan orang yang melaporkanmu. Fotokopi saja, kita lihat isinya saja. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak, Anda bisa mengatakan bahwa seseorang melaporkan Anda. Itu tidak masuk akal, bukan? Kami pasti punya bukti, tapi Anda tidak punya hak untuk melihatnya. Bukan hanya Anda, bahkan Presiden Ling pun tidak berhak melihatnya. Kepala Seksio berkata, jika Anda tidak puas, Anda dapat mengajukan keluhan atau melaporkan ke Departemen Surat dan Surat. Namun, Anda harus bekerja sama dengan kami terlebih dahulu. Jika tidak, tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, karena kalian tidak tahu malu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang memiliki tinju lebih besar. Ayo. Kalahkan aku dan kamu bisa mengambil barang-barangku. Bab 245, berlari di jalan menuju kematian. Mereka terlalu merajalela. Dia benar-benar pelanggar hukum. Semuanya, serang. Apakah dia benar-benar berani memukul orang? Itu benar. Ada 5 dari kita. Apakah kita takut? Beberapa petugas berteriak marah. Di sisi lain, Shen yang berambut panjang, yang hendak-hendak mendekat, ragu-ragu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia secara pribadi telah merasakan kekuatan mengerikan Xia Ruofei. Dia yakin jika Xia Ruofei menggunakan sedikit kekuatan lagi, pergelangan tangan akan patah. Kebanyakan dari orang-orang ini telah dibor. Di sisi lain, 5 orang di sisinya berbadan besar, berperut buncit atau pucat, semuanya duduk di kantor sepanjang tahun. Jika mereka berkelahi, itu tidak akan cukup. Kepala seksi tertua, Yao Tua, tidak bertindak gegabah. Dia hanya menatap Xia Ruofei dengan muram selama beberapa saat, lalu mengumpulkan semua orang dan berjalan ke sudut kantor.
Saudara, masalah hari ini sedikit di luar kendali kita. Kepala Seksia mengerutkan kening dan berkata, Shen, Anda harus menelepon Presiden Lin dan memberitahu dia tentang masalahnya. Terus terang, Kepala Seksia masih belum percaya diri. Dia datang ke sini dengan sengaja untuk mencari masalah, dan tidak ada bukti sama sekali. Bahkan pemberitahuan tertulis ini dicetak olehnya di komputer kantor, kemudian ia menggunakan stempel resminya untuk digunakan sendiri. Prosedurnya tidak valid begitu masalah ini terungkap dan para petinggi menyelidikinya secara menyeluruh, mereka semua akan mendapat masalah hari ini. Faktanya, apa yang terjadi hari ini diatur oleh Shen muda berambut panjang itu. Niat awal Kepala Seksia adalah untuk menjalin hubungan baik dengannya. Bagaimanapun, Lin Feng adalah putra wakil sekretaris jenderal Komite Partai Kota. Dia juga terbiasa merobohkan perusahaan swasta dan menyebabkan masalah kecil bagi mereka. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi perlawanan omong kosong itu. Terlebih lagi, pemuda pemarah dari pihak lain sama sekali tidak tergerak oleh paksaan atau bangunan oleh karena itu, Kepala Seksia tentu saja tidak ingin mempermasalahkannya, karena takut melibatkan dirinya secara tidak sengaja. Shen kecil mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Lin Feng. Saudara Feng, ini aku, Shen kecil. Xiao Shen berkata dengan hormat. Meskipun Lin Feng tidak melihatnya sebelumnya, dia masih memiliki penampilan seorang pelayan yang patuh. Oh, Shen. Lin Feng dengan acuh tak acuh bertanya, ada apa? Saudara Feng, awalnya berjalan cukup baik, kata Xiao Shen, sedikit sedih. Akun dan komputer semuanya disegel. Saat kami hendak pindah, manajer keuangan mereka kembali bersama seorang pemuda pemarah, tunggu, manajer departemen keuangan? Lin Feng menjawab, apakah itu Ling Qingsui? Lin Feng telah mengamati Ling Qingsui selama beberapa waktu sekarang. Jadi dia secara alami mengetahui tentang masalahnya. Dia tahu bahwa dia adalah manajer keuangan restoran Lingji. Saya tidak tahu namanya, tapi dia cantik berkaki panjang. Oh, dia putri bos perusahaan ini, kata Shen. Itu dia. Lin Feng berkata, kamu bilang dia membawa pemarah. Ya, seorang pria muda dengan rambut pendek. Kemudian, Shen menggambarkan penampilan Xia Ruofei. Ketika Lin Feng mendengar ini, dia kedinginan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pemuda pemarah inilah yang dia lihat bersama Ling Qingsui pada siang hari. Ada apa dengan orang ini? Dia bertanya dengan dingin. Saudara Feng, dia menghentikan kita mengambil buku rekening dan komputer. Xiao Shen berkata, saya bahkan dipukuli olehnya. Pria ini sangat biadab, dan sepertinya dia sangat pandai bertarung. Sekarang, kedua belah pihak membahas jalan buntu. Mata Lin Feng berbinar saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya, kamu bilang dia bergerak? Gelangan diterima masih memar. Xiao Shen berkata dengan sedikit sedih. Dia juga mencoba mengambil pujian atas karyanya. Dia telah dipercayakan olehmu untuk melakukan ini, dan sekarang dia memukul karenamu. Bukankah sebaiknya Anda membalas budi di masa depan? Lin Feng tidak peduli dengan keluhan kecil Shen. Sebaliknya, dia dengan cemas bertanya, saya sudah mengatakan untuk melakukan pencatatan penegakan hukum bersamamu. Apakah Anda merekam proses serangannya? Saya sudah mencatat semuanya. Xiao Shen dengan cepat berkata, kami mulai merekam segera setelah kami masuk. Kami merekam seluruh proses anak tersebut melakukan perlawanan keras terhadap hukum. Itu hebat. Lin Feng memukul pahanya dan berkata dengan penuh semangat, Shen kecil. Dengan video ini, terlepas dari apakah ada masalah dengan akunnya, kita dapat menghukum mereka sampai mati. Tentu saja. Jangan mengira Ling GFNB akan memiliki kehidupan yang baik. Shen kecil berkata dengan penuh kebencian, lalu bertanya dengan ragu-ragu, Saudara Feng, haruskah kita mundur sekarang? Pokoknya, dengan video itu, kita bisa melakukan apapun yang kita mau pada mereka. Pada saat ini, pemandangan Xia Ruofei dan Ling Qingsui berpelukan di jalan pada sore hari muncul di benak Lin Feng. Api visi di hatinya mulai berkobar. Sedikit ketidaknyamanan muncul di matanya saat dia bersinar dingin, mundur untuk apa? Dia belum mengambil buku rekeningnya. Kalian tunggu di sini. Saya akan membawa orang untuk membantu Anda. HMPH. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam pertarungan, dia hanyalah satu orang. Jika 10 tidak cukup, maka 20 akan mendatanginya bersama-sama. Saya tidak percaya dia bisa berkemah. Ah.
Xiao Shen ragu-ragu sejenak dan berkata, Saudara Feng, bukankah ini masalah yang terlalu besar? Apa yang kamu takutkan? Lin Feng berkata, kalian ada di dalam sekarang. Oke. Anak itu yang memulainya lebih dulu dan memukuli pejabat pemerintah. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tetap salah. Baiklah. Xiao Shen berkata, kalau begitu, kami akan menunggumu di sini, jangan khawatir. Saya akan ke sana sebentar lagi. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan mereka mentransfer buku rekening. Jawab Lin Feng. Lin Feng tidak tahu bahwa saat dia membuat keputusan yang tidak masuk akal ini, dia sudah mulai berlari dengan pembohong di jalan menuju kematian. Saya tahu, Saudara Feng. Yao Tua melihat Shen kecil menutup telepon dan dengan cepat bertanya, apa yang dikatakan Presiden Lin? Dia akan segera membawa beberapa orang kemari. Xiao Shen berkata, Saudara Feng berkata bahwa dia harus mengambil buku rekening itu hari ini. Kita tunggu dulu, Yao Tua juga sedikit tercengang. Dia ragu-ragu dan berkata, dia masih membawa orang? Shen kecil mengerutkan kening dan berkata, Yao Tua, Saudara Feng sudah bicara, jadi kita tunggu saja. Lagi pula, jika terjadi sesuatu, dia akan berada di sana untuk mengurusnya. Apa yang kamu takutkan? Old Yao mengerutkan kening dan menghela nafas sebelum mengangguk tanpa daya. Ini adalah satu-satunya cara. Jika mereka mundur sekarang, itu sama saja dengan hubungan mereka yang tidak baik. Mereka harus menanggung risikonya dan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi mereka juga akan menyinggung Lin Feng tanpa alasan. Itu tidak sepadan. Selain itu, Yao Tua juga merasa bahwa kata-kata kecil Shen masuk akal. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu, Lin Feng lah yang akan menanggung bebannya. Ayah Wan Wan adalah wakil sekretaris jenderal Komite Partai Kota. Oleh karena itu, petugas Biro Pajak segera memutuskan untuk menunggu Lin Feng di sini. Di sisi lain, Xia Ruofei memanggil Ling Xiaotian dan Ling Qingsui ke sisinya untuk menanyakan masalah. Ling Xiaotian memberitahu mereka tentang rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini, dan kemudian memberitahu mereka penilaiannya sendiri bahwa semua ini disebabkan oleh metode Lin Wanshui. Xia Ruofei mengerutkan kening dan bertanya, Paman Ling, mengenai penyusihan unit penerimaan yang ditunjuk. Apakah ada? Tidak ada titik balik setelah itu? Ling Xiaotian terdiam sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Apa yang bisa kita lakukan? Kami juga mencoba mengajak beberapa orang untuk membantu, namun semuanya menolak kami. Ini pasti instruksi dari pemimpinnya, dan tidak ada yang berani membantu. Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan aneh. Xia Ruofei secara alami memahami arti di balik Ling Qingsui dan mengungkapkan ekspresi canggung. Xia Ruofei juga merasa malu. Meski dia tidak menjanjikan apapun, dia sudah mengungkapkan. Sekarang tidak ada reaksi yang sama sekali, jadi agak canggung. Ada apa dengan Xiao Mei ini? Mengapa tidak ada gerakan yang sama sekali? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berpikir. Kini, situasi Ling GFNB menjadi sangat kritis, tidak lagi menjadi masalah hanya dengan menerima unit penerimaan yang ditunjuk dari Komite Partai Kota. Jika mereka tidak segera memikirkan solusinya, hal itu mungkin akan menyebabkan hilangnya vitalitas mereka secara besar-besaran. Oleh karena itu, Xia Ruofei berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Tian Huilan. Bab 246, kantor di lokasi. Di aula kecil Komite Partai Kota Sanshan. Pertemuan mengenai perubahan gaya kerja akan segera berakhir. Anggota dari 4 kelompok kota Sanshan, para pemimpin utama dari berbagai kabupaten, kota, di bawah mereka, departemen terkait yang berada langsung di bawah kota, dan wakil departemen di tingkat atas dari partai dan pemerintah kota semuanya menghadiri pertemuan tersebut. Tian Huilan, anggota Komite Partai Provinsi dan Sekretaris Komite Partai Provinsi Kota Sanshan, memberikan instruksi di atas panggung. Kawan-kawan, untuk menempa besi, seseorang harus kuat. Kader-kader pemimpin harus sungguh-sungguh memulai dari pekerjaannya sendiri, memimpin dalam mempromosikan gaya kerja yang baik, mendorong sebagian besar kader untuk mengubah gaya kerjanya secara mendalam, mengatasi akumulasi kelemahan dan penyakit kronis formalisme, biratisme, hedonisme, dan pemborosan, dan mendorong seluruh suasana kota berubah menjadi lebih baik. Di barisan belakang, Sekretaris Tian Huilan, Xiao Mei, sedang duduk tegak. Dia secara pribadi telah menulis naskah ini, dan Tian Huilan telah membuat 3 perubahan padanya. Xiao Mei sangat akrab dengan setiap kata dalam naskah,
Dan dia juga tahu bahwa Tian Huilan telah mencapai poin besar terakhir. Xiao Mei sedang menyusun jadwal Tian Huilan dalam pikirannya ketika ponselnya tiba-tiba bergetar di tasnya. Xiao Mei sedikit mengernyitkan alisnya. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan ponselnya, hanya untuk menemukan bahwa layarnya gelap. Dia tertegun sejenak, tetapi dengungan telepon masih terdengar. Xiao Mei tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera membuka tasnya untuk mengeluarkan ponsel lain. Ini adalah telepon Tian Huilan. Dia terbiasa memberikan teleponnya kepada sekretarisnya untuk diamankan sebelum rapat untuk memastikan bahwa telepon tersebut tidak akan mempengaruhi rapat atau melewatkan panggilan penting. Xiao Mei segera melihat bahwa peneleponnya adalah Xia Ruofei. Dia punya perasaan yang tidak bisa dijelaskan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia segera berdiri dan dengan lembut mendorong kursinya menjauh. Dia diam-diam keluar dari auditorium dan dengan cepat mengangkat telepon. Halo, Tuan Xia. Sekretaris Tian sedang rapat, kata Xiao Mei. Oh, itu Ketua Xiao. Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata, Direktur Xiao, saya punya masalah mendesak untuk dilaporkan kepada Sekretaris Tian. Hati Xiao Mei tiba-tiba bergetar, dan dia dengan hati-hati bertanya, Tuan Xia, apakah ini tentang Hotel Lingyun? Saya sudah berbicara dengan Sekretaris Lin siang ini. Dia berkata bahwa dia akan memahami situasinya secara detail. Jika perangkat kerasnya memenuhi standar, dia akan menambahkan hotel ini ke daftar. Xia Ruofei berkata, Kepala Xiao, bukan itu yang ku ketahui. Saya di markas besar grup FNB Lingji. Bukan hanya masalah di Hotel Lingyun yang belum terselesaikan, tetapi FNB Lingji juga berada di bawah serangkaian inspeksi jahat. Xia Ruofei menyebutkan inspeksi, denda, dan masalah lain yang dihadapi restoran Lingji hari ini. Xiao Mei kaget dan segera berkata, Maaf, Tuan Xia. Ini mungkin kesalahan saya. Mohon tunggu sebentar, saya akan mencari cara untuk melapor ke Sekretaris Tian. Xia Ruofei berkata, Oke. Tolong cepat. Situasi di sini sedikit rumit, Xia Ruofei sangat tidak senang saat ini, terutama ketika dia memiliki beberapa pendapat tentang Xiao Mei. Dia tidak yakin bagaimana Xiao Mei akan menangani masalah ini, tapi jelas bahwa ini tidak hanya tidak berhasil, tapi juga menyebabkan lebih banyak masalah. Oleh karena itu, nada suara Xia Ruofei sedikit kaku. Oke, Xiao Yumei berkata dengan cepat. Xiao Mei segera menutup telepon, pikirannya kacau. Saat ini, Xiao Mei menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan. Lin Wanshui mungkin bertele-tele dengannya pada siang hari, tapi dia benar-benar menganggap serius kata-kata tidak tulusnya. Xiao Mei dipenuhi dengan penyesalan. Namun, yang membuatnya semakin cemas adalah situasinya sudah menjadi sangat serius. Memikirkan posisi Xia Ruofei di hati Sekretaris Tian dan Panatua Song, Xiao Mei merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Namun, dia tidak peduli dengan rasa takutnya. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah Xia Ruofei. Di atas panggung, Tian Huilan masih memberikan pidato. Ini adalah pertemuan tentang penyebaran kegiatan pendidikan massal. Xiao Mei mendengarkan dengan cermat dan memperkirakan dia membutuhkan sekitar 10 menit untuk menyelesaikannya. Tidak mungkin melapor ke Tian Huilan secara langsung, tetapi jika dia menunggu sampai dia selesai, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di pihak Xia Ruofei. Xiao Mei terjebak dalam dilema. Dia dengan cepat mempertimbangkan berbagai situasi dalam pikirannya dan akhirnya mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia segera merobek satu halaman dari buku catatannya, mengambil penanya, dan mulai menulis, menggambarkan kejadian hari ini dengan kata sesingkat mungkin. Kemudian, Xiao Mei pergi ke sisi tempat tersebut dan membisikkan beberapa patah kata kepada staf. Dia kemudian menyerahkan kertas terlipat itu kepada staf. Banyak pemimpin yang membawa cangkir tehnya sendiri untuk rapat, sehingga mereka mengatur agar orang-orang mengisi cangkir teh tersebut dengan air selama rapat. Xiao Mei adalah orang yang menemukan staf untuk mengisi cangkir teh untuk para pemimpin. Setelah anggota staf menerima catatan tersebut, dia segera berjalan ke atas panggung dengan membawa ketel berisi air. Dia pertama kali datang ke sisi Tian Huilan dan mengisi cangkir tehnya dengan air. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendorong catatan itu ke meja Tian Huilan, lalu pergi mengisi air untuk para pemimpin lainnya. Tian Huilan, yang sedang memegang naskah di tangannya, sedikit terkejut.
Dia tahu pasti ada masalah yang sangat mendesak yang harus dia serahkan saat ini. Jadi dia berdeham, meraih cangkir teh, dan meminum airnya tanpa tergesa-gesa. Matanya dengan cepat menyapu catatan itu. Ekspresi Tian Huilan sedikit berubah setelah dia membacanya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia menyesuaikan mikrofon dan terus berbicara. Namun, indera tajam Xiao Mei memberitahunya bahwa Tian Huilan tidak mengikuti naskah sama sekali. Dia pada dasarnya baru saja menunjukkan poin-poin penting dalam naskah, jadi Xiao Mei segera menghela nafas lega. Tian Huilan menyelesaikan pidatonya dalam 2 menit, yang seharusnya berlangsung sekitar 10 menit. Tempat tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah. Saat semua orang menunggu pembawa acara mengumumkan akhir pertemuan, Tian Huilan mencondongkan tubuh ke mikrofon dan berkata, "Saya terutama akan berbicara tentang perubahan gaya kerja dalam pertemuan hari ini. Selanjutnya, untuk sementara saya akan mengatur sesi kerja di lokasi. Kamerat Cheng Hua dari Biro Pajak Nasional, Kamerat Qian Sanyuan dari Biro Pajak setempat, Kamerat San Zijun dari Biro Kesehatan, Kamerat Liu Ruiu dari Biro Perlindungan Lingkungan, dan Kamerat Hijianian dari Biro Industri dan Komersial. Kawan-kawan yang baru saja saya sebutkan akan mengikuti saya ke suatu tempat setelah pertemuan." Kemudian, mata Tian Huilan tertuju pada Wakil Sekretaris Jenderal Komite Partai Kota, Lin Wanshui, yang duduk di baris kedua di bawah panggung. Dia berkata, "Oh benar, kawan Lin Wanshui, kamu juga harus berpartisipasi." Kemudian, Tian Huilan mengangguk kepada wali kota yang memimpin pertemuan tersebut, menunjukkan bahwa dia akan mengumumkan akhir pertemuan. Wali kota juga sedikit bingung dengan serangan mendadak Tian Huilan. Tian Huilan belum pernah berbicara dengannya tentang hal ini di kantor lokasi. Namun, wali kota segera sadar kembali dan segera mengumumkan akhir pertemuan. Tian Huilan segera bangkit dan turun dari panggung. Xiao Mei dengan cepat mengemas dokumen dan cangkir air Tian Huilan, lalu segera mengikutinya. Mengingat Tian Huilan mungkin ada di lokasi kejadian, Xiao Mei segera memindahkan mobil Tian Huilan setelah menyerahkan surat itu. Selain pengalaman politiknya, dia masih belum berpengalaman. Secara keseluruhan, pekerjaan Xiao Mei sebagai sekretaris sangat teliti. Beberapa kepala biro yang dipanggil oleh Tian Huilan sedikit gelisah, tidak tahu bagaimana situasinya. Orang yang lebih ketakutan adalah Lin Wanshui. Beberapa unit yang ditunjukkan Tian Huilan, bukankah itu unit yang ditemukan Lin Feng hari ini? Memikirkan bagaimana Xiao Mei datang menemuinya pada siang hari, Lin Wanshui tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia segera menyusul dan berbisik kepada Xiao Mei, "Xiao muda, aku sudah tahu tentang apa yang kamu katakan padaku sore ini. Itu memang kesalahan kami. Saya sudah menginstruksikan mereka untuk segera menambahkan Hotel Lingyun ke daftar awal." Mata Xiao Mei bersinar dengan sedikit rasa jijik. Dia telah dirusak oleh Lin Wanshui hari ini. Dia bahkan merasa setelah kejadian hari ini, akan menjadi masalah jika dia tetap menjadi sekretaris. "Oh, terima kasih, Sekretaris Lin," kata Xiao Mei acuh tak acuh. Sekarang setelah segalanya menjadi tidak terkendali, Lin Wanshui hanya berpikir untuk membantunya. Bagaimana bisa Xiao Mei mengatakan hal lain padanya? "Xiao kecil, Sekretaris Tian," dia Lin Wanshui dengan cepat bertanya dengan lembut. "Saya tidak terlalu yakin. Ini adalah jadwal yang tidak direncanakan. Saya tidak mengetahui situasinya sebelumnya." Xiao Mei berkata, "Sekretaris Lin, saya minta maaf. Mobil sekretaris ada di sini. Aku permisi dulu." Setelah dia selesai berbicara, Xiao Mei meninggalkan Lin Wanshui dan segera mengejarnya, membukakan pintu mobil untuk Tian Huilan. Tian Huilan baru saja hendak membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Tetapi dia berdiri tegak di tengah jalan dan berbalik untuk melihat ke arah Lin Wanshui. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamerat Lin Wanshui, kamu boleh mengambil mobilku. Jangan panggil mobil lain." Jika di lain waktu, Lin Wanshui akan tertawa bahkan dalam mimpinya jika dia bisa mengendarai mobil yang sama dengan Sekretaris Tian, ini menunjukkan bahwa pemimpin itu sangat menghargainya. Tapi hari ini justru sebaliknya. Jantungnya berdetak kencang, dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk memahami situasi atau mengungkapkan informasi. Lin Wanshui merasa situasinya buruk. Namun, setelah Tian Huilan selesai berbicara, dia tidak naik ke mobil dan hanya berdiri di sana memandangi Lin Wanshui. Jadi dia tidak berani ragu dan segera berkata, "Terima kasih, Sekretaris Tian." Kemudian, dia berlari dan membuka pintu mobil di sisi lain.
Setelah Tian Huilan masuk ke dalam mobil, dia buru-buru masuk dan duduk di sampingnya. Setelah Tian Huilan masuk ke dalam mobil, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Xiao kecil, ayo pergi." "Ya, sekretaris," jawab Xiao Mei. Dia tidak membutuhkan instruksi Tian Huilan untuk mengetahui kemana tujuan mereka. Setelah Tian Huilan selesai berbicara, dia bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat, tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Lin Wanshui sama sekali. Lin Wanshui merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Dia terus menyeka keringatnya, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Xiao Mei melihat beberapa kepala biro yang ditunjukkan Tian Huilan juga buru-buru masuk ke mobilnya masing-masing, jadi dia memberi isyarat agar pengemudinya berangkat. 6 atau 7 mobil kecil meninggalkan kompleks komite partai kota dalam satu barisan dan menuju ke markas besar kelompok makanan dan minuman Lingji. Bab 247, Sekelompok Orang Lemah. Kantor Pusat FNB Lingji. Xia Ruofei masih berkonfrontasi dengan 5 petugas dari Biro Pajak. Ling Xiaotian dan Ling Qingsui berdiri di samping Xia Ruofei. Ling Xiaotian tampak khawatir. Ling Qingsui, sebaliknya, relatif tenang. Dia sangat mengenal Xia Ruofei dan tahu bahwa dia bukanlah tipe orang yang akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Waktu berlalu. Suasana di kantor keuangan sangat berat, bahkan pegawai biasa pun tidak berani bernapas dengan keras. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam lift. Tak lama kemudian, sekelompok orang menerobos masuk ke dalam perusahaan dan langsung menuju kantor keuangan. Industri, perdagangan, kesehatan, perlindungan lingkungan. Ada orang-orang dari berbagai departemen. Inilah orang-orang yang menyapu setiap restoran di bawah restoran Lingji. Apa yang membuat Ling Xiaotian mengerutkan keningnya adalah selain kelompok orang ini, ada lebih dari konsentrasi orang yang berseragam keamanan. Orang-orang ini sepertinya bukan orang baik. Mereka semua nakal. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka yang mengerikan di wajah mereka. Hampir semua orang memiliki tato. Mereka menatap Xia Ruofei dengan sikap bermusuhan. Ketika Shen kecil melihat siapa orang itu, wajahnya bersinar dan dia berseru, "Saudara Chen, Saudara Liu, kalian semua di sini." Salah satu pria parubaya berseragam bisnis mengangguk ke arah Shen dan berkata, "Shen kecil, saya mendengar banyak penolakan dalam penegakan hukum Anda, jadi kami di sini untuk membantu." "Terima kasih, Saudara Chen." Xiao Shen berkata dengan gembira. Ling Xiaotian mengerutkan alisnya dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa Anda membobol perusahaan kami?" Saudara Chen, seorang pria parubaya dari Biro Perindustrian dan Perdagangan, berkata, "Anda adalah penanggung jawab Lingji FNB? Kami semua adalah kader dari berbagai departemen fungsional di kota, dan kini kami telah resmi membentuk tim inspeksi gabungan. Saya harap Anda berhenti keras kepala dan bekerja sama dengan kami." Ling Qingsui menunjuk ke arah penjaga keamanan dan berkata dengan marah, "Kalian adalah penegak hukum yang brutal. Apakah mereka juga eksekutif?" Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka pisau yang menakutkan di wajahnya, berkata sambil tersenyum, "Si cantik sangat peduli. Saya orang yang sangat cakap, tentu saja saya seorang kader, hahaha." Semua penjaga keamanan tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua memandang Ling Qingsui dengan mata mesum. Wajah Ling Qingsui memerah karena marah. Pada saat ini, Xia Ruofei dengan lembut menarik tangan Ling Qingsui dan melindunginya di belakangnya. Lalu, dia melirik ke arah penjaga keamanan dengan tenang. Xia Ruofei tidak terlihat kuat dan ekspresi tenang. Namun, ketika mata Xia Ruofei menyapu orang-orang ini, mereka jelas merasakan dingin yang menusuk tulang. Tawa yang tak terkendali itu berhenti tiba-tiba. Pemimpinnya, Dao Ba, dengan cepat menenangkan pikiran dan dengan dingin berkata, "Saya mendengar seseorang menghentikan Biro Pajak dalam menegakkan hukum. Itu kamu kan? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, segeralah menyingkir untuk menghindari penderitaan fisik." Saudara Chen dari Biro Perindustrian dan Perdagangan juga berkata, "Beberapa kawan ini adalah karyawan sebuah perusahaan keamanan reguler. Karena penolakan keras perusahaan Anda terhadap hukum, kami mengundang mereka untuk melindungi Anda." Pejabat lain dari Biro Kesehatan, yang bermarga Liu, juga berkata sambil tersenyum palsu, "Ngomong-ngomong, nanti bayar penjaga keamanannya. Jika bukan karena kurangnya kerja sama Anda, kami tidak perlu menyewa penjaga keamanan di menit-menit terakhir. Anda harus membayarnya, bukan?"
Ketika karyawan grup FNB Lingji mendengar kata-kata orang ini, mereka semua terlihat marah. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Dia mempekerjakan sekelompok preman ke perusahaan, dan pada akhirnya, dia bahkan ingin perusahaan membayar apa yang termasuk biaya. Mata Ling Xiaotian juga berkilat marah. Orang-orang ini terlalu sombong. Kantor keuangan teringat, namun kemarahan perlahan muncul dalam keheningan ini. Woos! Tiba-tiba, sebuah cibiran memecah kesunyian. Xia Ruofei memiliki senyum mengejek di wajahnya ketika dia melihat sekelompok pemimpin aneh, kader biasa, dan hooligan. Dia berkata, dan kamu ingin kami membayar untuk bajingan ini? Saya harus mengatakan. Ide Anda ini sangat kreatif, dan keuntungan Anda benar-benar di luar imajinasi saya. Saya terkesan. Saya akhirnya melihat apa artinya menjadi tak terpecahkan di dunia. Petugas Biro Kesehatan yang bermarga Liu memandang ke arah Xia Ruofei dan berkata, jika Anda punya waktu untuk mengejek saya, mengapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Shen, ketika kamu kembali, berikan polisi salinan video hari ini. Perilaku brutal terhadap penegakan hukum seperti ini tidak boleh ditoleransi. Dia berkata pada Xiao Shen. Baiklah. Xiao Shen berevolusi. Ketika awalnya mereka hanya berlima, Shen kecil sedikit gugup. Tapi sekarang ada lebih dari 20 orang, termasuk mempesona gangster yang dibawa oleh Daoba, dan Shen kecil tiba-tiba merasa percaya diri. Liu tua, kenapa kamu membuang-buang nafasmu untuk cucu ini? Scarface berkata dengan keras. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke buku rekening di atas meja dan host komputer yang tersegel dan bertanya, apakah barang-barang ini akan kamu pindahkan? Xiao Shen mengangguk. Scarface memegang tangannya dan berkata, saudara-saudara, pergi, ambil barangnya. Ekspresi Ling Qingsui berubah dan dia menegur, siapa yang berani muncul? Cantik, kita semua berani melakukannya. Scarface berkata sambil tersenyum nakal. Siapa yang tidak ingin tampil cantik? Benar, bukan begitu. Para hooligan sudah ngiler melihat kecantikan Ling Qingsui, jadi mereka semua tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Tatapan mereka terhadap Ling Qingsui dipenuhi dengan nafsu. Ling Qingsui sangat marah hingga dadanya naik turun, dan wajahnya memerah. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan menerkam Daoba dan yang lainnya. Daoba merasakan samar-samar dan Xia Ruofei, yang berada beberapa meter jauhnya, telah menghilang. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang kuat dan bertekad. Dia merasakan sakit yang membara di wajahnya. Dari sudut pandang Shen kecil dan lainnya, itu bahkan lebih mengejutkan. Xia Ruofei berlari ke dalam pengepungan anak buah Scar seperti seekor harimau di antara sekawanan domba. Gerakan Xia Ruofei sangat cepat sehingga mereka merasa seperti sedang menonton video yang dilanjutkan dengan cepat. Di sisi lain, pasukan Scar sangat lambat. Sebagai perbandingan, mereka tampak seperti sedang bergerak lambat di televisi. Ketika semua orang sadar kembali, Xia Ruofei telah kembali ke posisi semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Scarface dan yang lainnya merata saat mereka terjatuh di tanah. Wajah mereka bengkak semua. Dalam waktu singkat, masing-masing dari mereka telah ditampar setidaknya 7 atau 8 kali oleh Xia Ruofei. Daoba berada dalam kondisi yang sangat dingin. Xia Ruofei tidak menahan diri ketika dia menamparnya, dan gerahamnya patah. Xia Ruofei menolaknya dan berkata, mulutmu terlalu bau. Aku membantu kalian untuk mengingatnya. Juga, dia berani menjadi kapak orang lain dengan penampilan yang begitu lemah. Ayo kembali dan minum susu selama beberapa tahun dulu. Shen kecil dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Apakah dia masih manusia? Daoba dan yang lainnya berasal dari perusahaan keamanan, tetapi mereka sebenarnya adalah sekelompok gangster yang agresif. Perkelahiannya biasa saja, tapi di depan Xia Ruofei, mereka semua lemah. Alasan mengapa Liu Tua dan yang lainnya menyombongkan diri untuk mendukung, adalah karena Daoba adalah dukungan terbesar mereka. Sekarang setelah mereka semua kalah dalam satu pertukaran, apa yang akan mereka lakukan? Ling Qingsui, sebaliknya, menatap punggung Xia Ruofei dengan mata cerah, penuh kekaguman. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Penampilan Xia Ruofei yang berani membuat cinta Ling Qingsui semakin kuat. Xia Ruofei melihat sekeliling. Xiao Shen dan yang lainnya mau tidak mau menghindarinya. Siapa lagi yang ada di sini untuk memindahkan barang? Xia Ruofei bertanya dengan acuh tak acuh.
Selain Scarface dan yang lainnya yang merata, tidak ada orang lain yang bersuara. Xiao Shen dan yang lainnya bahkan tidak berani bernapas. Saat ini, sebuah suara datang dari pintu kantor. Yo! Ini sangat hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Bab 248, kamu dalam masalah besar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sosok Lin Feng muncul di pintu kantor. Ling Qingsui dipenuhi gigi, matanya dipenuhi rasa jelek. Lin Feng mempertahankan penampilan yang lembut dan halus dengan senyuman tipis di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Daoba dan yang lainnya yang merata di tanah dan berjalan langsung ke arah Xia Ruofei dan dua lainnya. Ketika muncul Lin Feng melewati Ling Qingsui, sedikit gairah melintas di matanya. Setelah itu, munculkan melewati Ling Qingsui dan diperkenalkan pada Ling Xiaotian. Halo, Paman Ling, Lin Feng sedikit membungkuk. Ekspresi Ling Xiaotian menjadi rumit saat dia berkata, jadi itu Tuan Muda Lin. Bolehkah saya tahu ada urusan apa Anda di sini? Saya datang ke atas perusahaan Anda untuk menangani beberapa masalah, kata Lin Feng sambil tersenyum. Kudengar di sini sangat berisik, jadi aku masuk untuk melihatnya. Paman Ling, apa yang terjadi? Melihat kepura-puraan Lin Feng, Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak kedinginan dan mendingin wajahnya. Dia merasa seperti dia akan muntah jika dia menatapnya lebih lama lagi. Ling Xiaotian menatap mata Lin Feng dan berkata, Tuan Muda Lin seharusnya sangat jelas tentang apa yang terjadi, bukan? Lin Feng tertawa, saya baru saja masuk. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Namun, saya cukup akrab dengan Shen kecil, Liu Tua, dan yang lainnya. Jika ada kesalahpahaman di tengah-tengah, saya bisa membantu untuk menengahi. Kita harus melihat apakah Paman Ling tulus atau tidak. Setelah berbicara, Lin Feng menoleh dan bertanya, Shen kecil, beritahu aku. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ada yang terluka? Xiao Shen segera berkata, Tuan Muda Lin, kami datang untuk memeriksa rekening perusahaan hari ini sesuai dengan hukum. Kami tidak mengira mereka akan menentang hukum dengan begitu biadab. Bukan saja mereka tidak mengizinkan kami mengambil rekening tersebut, tapi mereka bahkan melukai staf kami. Oh, dia benar-benar memukul seseorang? Ini terlalu banyak. Lin Feng berkata dengan berlebihan, ngomong-ngomong, bukankah kalian semua membawa penegakan hukum? Apakah kamu mengambil fotonya? Xiao Shen menyoroti Xia Ruofei dan berkata, aku sudah merekam semuanya. Saat kedua belah pihak berdebat, petugas yang bertugas merekam telah menegakkan penegakan hukum. Adegan Xia Ruofei memberi pelajaran kepada para hooligan juga direkam. Ah, itu tidak bagus, Lin Feng berkata kepada Ling Xiaotian sambil tersenyum. Paman Ling, ini sudah merupakan kejahatan, jika Shen kecil menyerahkan video ini kepada polisi. Saya khawatir orang di samping Anda harus menanggung konsekuensinya. Niat awal Lin Feng menggunakan bekas luka dan yang lainnya untuk memberi pelajaran pada Xia Ruofei dan membuatnya menderita sakit fisik untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Tapi dia tidak mengira bekas luka dan yang lainnya menjadi tidak berguna. Lebih dari 10 dari mereka dianiaya langsung oleh Xia Ruofei. Untungnya, semua adegan ini terekam. Jika tindakan Xia Ruofei sebelumnya dalam menghentikan Shen dianggap ekstrim, maka yang terjadi sudah pasti merupakan tindak pidana pemukulan terhadap orang lain. Dengan video ini, Lin Feng merasa bahwa dia telah mengetahui titik lemah Xia Ruofei. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan satu kata. Tuan Muda Lin, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mari berterus terang dan tidak menggunakan sindiran. Ling Xiaotian berkata dengan ekspresi gelap. Paman Ling, situasi ini tidak menguntungkanmu. Lin Feng berkata sambil tersenyum bangga. Jika Shen kecil dan lainnya berpikir serius, anak di sebelah Anda akan dipenjara setidaknya selama beberapa tahun, dan perusahaan Anda akan menerima denda yang besar, atau bahkan ditutup karena reorganisasi. Itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ling Xiaotian diam-diam menatap Lin Feng, menunggunya melanjutkan. Tatapan tajam Lin Feng beralih ke Ling Qingsui saat dia berkata, Paman Ling, kamu tahu bahwa aku sudah mengagumi Qingsui sejak lama. Jika Qingsui bisa berteman denganku, maka kita akan menjadi keluarga. Saya pikir Shen kecil dan yang lainnya masih akan memberi saya wajah. Lalu, apa yang terjadi hari ini tidak akan menjadi masalah besar lagi. Benar, Shen kecil. Ya. Perusahaan keluarga pacar Tuan Muda Lin, kita pasti harus mengurusnya. Xiao Shen dengan mengangguk dan membungkuk.
Lin Feng mengangguk puas, berpikir bahwa Shen kecil ini tidak buruk. Pikirannya cepat dan dia juga sangat pengertian. Dia bisa mengasuhnya cepat-cepat. Nanti ekspresi Ling Qingsui berubah, dan dia dengan dingin berkata, kamu sedang bermimpi. Aku tidak akan pernah menyukai orang tercela sepertimu seumur hidup. Sedikit melintas di mata Lin Feng, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia mengungkapkan senyuman lembut dan berkata, Qingsui, sepertinya kamu memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku. Saya pikir Anda akan memahami saya setelah kita lebih mengenal satu sama lain. Ling Qingsui dengan dingin memamerkannya. Tidak menyembunyikan rasa jeleknya sama sekali pada Lin Feng. Tuan muda Lin, Qingsui harus membuat keputusan sendiri dalam masalah hati. Bahkan jika ayah saya tidak dapat membantu membuat keputusan ini, kata Ling Xiaotian dengan suara rendah. Jadi maksudmu Paman Ling telah menolakku? Wajah Lin Feng menjadi dingin. Ling Xiaotian dengan tenang menatap Lin Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi maksudnya jelas. Saat ini, hati Ling Xiaotian juga dipenuhi amarah. Kalau dipikir-pikir, dulu saya berpikir bahwa Lin Feng ini adalah pria yang rendah hati. Aku tidak menyangka dia tidak ada bedanya dengan para popinja itu. Dia lebih baik dalam menyamar. Ling Xiaotian berkata dengan marah di dalam hatinya. Senyum Lin Feng berubah dingin saat dia dengan tenang berbicara. Shen, panggil polisi. Baiklah. Xiao Shen menanggapi dengan penuh semangat dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Tuan muda Lin, serangan Xiao Xia agak berat, tapi kelompok orang inilah yang pertama kali berbicara kasar. Ling Xiaotian berkata dengan susah payah, kamu. Bisakah kamu mengasihani, tidak peduli seberapa kacau perusahaannya. Ling Xiaotian masih dapat menanggung konsekuensinya. Namun, Xia Ruofei bukanlah karyawan perusahaannya. Hari ini, dia membantu demi keadilan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Xia Ruofei. Oleh karena itu, Ling Xiaotian hanya bisa memerintahnya dan memohon pada Lin Feng. Senyuman hangat di wajah Lin Feng sudah lama hilang. Itu digantikan oleh ekspresi dingin ketika dia berkata, kamu dapat menyimpan kata-kata ini untuk polisi. Ekspresi Ling Xiaotian berubah beberapa kali. Jelas sekali dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan nafas di dadanya. Jika bukan karena kecelakaan Yishan beberapa waktu lalu, aku tidak akan dipermalukan seperti ini oleh bocah nakal sepertimu. Pikir Ling Xiaotian dengan marah. Ling Xiaotian dan Duan Yishan, mantan wakil wali kota Sanshan, memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka tidak berada dalam hubungan kekuasaan dan uang, tetapi mereka adalah saudara baik yang telah bermain bersama sejak mereka masih muda. Ling Xiaotian memulai bisnisnya setelah pensiun dari Angkatan Darat, dan dapat dikatakan bahwa dukungan dari Duan Yishan sangat diperlukan agar bisnisnya dapat berkembang hingga skala saat ini. Namun, Duan Yishan tiba-tiba dicopot dari jabatannya saat kampanye anti korupsi beberapa bulan lalu. Kini, dia sedang dalam tahap perdamaian. Dikatakan bahwa jumlah uang yang terlibat lebih dari 10 juta. Apa yang menantinya adalah penjara seumur hidup, sementara Ling Xiaotian merasa sedih karena saudara laki-lakinya yang baik tidak mampu menahan godaan, dia juga mulai tidak menonjolkan diri dalam bisnisnya. Selain lebih dari sebagian proyek Hotel Lingyun telah selesai, restoran Lingji telah berhenti berkembang. Namun, bencana tak terduga seperti saat ini masih sulit untuk diwaspadai. Sejak jaringan restoran Lingji pertama tiba-tiba diperiksa, Ling Xiaotian telah meminta bantuan dari beberapa kenalannya di sistem. Namun, orang-orang yang menemukan saudara ketika Duan Yishan masih berusaha menghindarinya, terutama ketika mereka mengetahui bahwa masalah ini mungkin melibatkan wakil sekretaris komite partai kota, Lin. Sifat manusia yang berubah-ubah membuat Ling Xiaotian sangat emosional. Ling Xiaotian menarik kembali pikirannya. Dia memandang Lin Feng dan kemudian ke Xia Ruofei. Dia menaruh gigi dan berkata, Xia kecil, pergilah dulu, hal-hal di sini tidak ada apa-apa denganmu. Apa maksud Paman Ling? Lin Feng berkata dengan santai, apakah Anda menghasut tersangka untuk melarikan diri? Dokumen penegakan hukum Shen tidak dimatikan. Ling Xiaotian dengan dingin dan mengabaikan Lin Feng. Dia terus berbicara dengan Xia Ruofei, Xia kecil, Paman, terima kasih untuk hari ini. Tapi aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi di sini, jadi kamu harus pergi. Xia Ruofei memandang Ling Xiaotian dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia tersenyum dan berkata, Paman Ling, jangan khawatirkan aku. Mereka hanya beberapa hooligan. Tidak apa-apa jika aku menghajar mereka.
Ruo Fei. Kenapa tidak? Kamu pergi dulu, kata Ling Qingsui, sedikit khawatir. Qingsui, aku berjanji padamu bahwa aku akan menyelesaikan masalahmu untuk selamanya. Bagaimana saya bisa pergi sekarang? Xia Ruofei memegang tangan Ling Qingsui dan tersenyum lembut. Jangan khawatir. Itu hanya kesalahan kecil sebelumnya, tapi orang yang kita cari kali ini pasti akan baik-baik saja. HMPH. Sungguh suatu kebanggaan yang tak tahu malu, Lin Feng tertawa dingin. Xia Ruofei tersenyum pada Lin Feng. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Apa yang kita pertaruhkan? Lin Feng bertanya dengan dingin. Aku yakin kamu akan mendapat masalah besar saat aku menghitung sampai 3. HMPH, kamu tidak tahu tempatmu. Xia Ruofei tidak peduli dengan Lin Feng dan mulai menghitung. Karena dia memiliki pendengaran yang luar biasa, dia sudah mendengar serangkaian langkah kaki. Dia cukup familiar dengan 1 atau 2 di antaranya. 1, 2, 3. Begitu Xia Ruofei menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang lain muncul di pintu masuk Departemen Keuangan. Bab 250, Seekor Anjing Liar. Siapa yang baru menelepon polisi? Sebuah suara kasar terdengar. Kemudian, 4 petugas polisi masuk ke kantor keuangan. Kantor keuangan awalnya cukup besar, namun sudah ada 20 hingga 30 orang di dalamnya. Tampaknya semakin ramai dengan petugas polisi. Pemimpinnya adalah seorang petugas polisi dengan hutan lebat. Setelah dia memasuki kantor, dia terkejut saat mengetahui bahwa Sekretaris Tian dari Partai Kota juga ada di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Beberapa petugas polisi muda yang datang tidak mengenal Tian Huilan. Ketika dia melihat kepala polisinya tiba-tiba berhenti berbicara dan hanya berdiri di sana dengan membayangkan, dia merasa sedikit aneh. Dia dengan lembut menyentuh lengan petugas polisi berjanggut itu. Baru pada saat itulah petugas polisi berjanggut itu kembali sadar. Dia segera melangkah ke depan Tian Huilan dan memberi hormat, berkata dengan suara yang jelas, melapor kepada Sekretaris Tian, Wakil Direktur Kantor Polisi Jinrong, Song Tianhao, saat ini sedang dalam perjalanan. Tolong beri kami instruksi kepada Anda. Tian Huilan mengangguk sedikit, lalu bertanya, siapa yang baru menelepon polisi? Tidak ada yang berbicara di tempat kejadian. Lin Feng dan Shen kecil, yang menelepon polisi, keduanya memerintahkan kepala dengan perasaan bersalah. Awalnya, itu adalah ketergantungan terbesar Lin Feng untuk berjanji dengan Xia Ruofei, tapi sekarang, itu telah menjadi kentang panas terbesar. Wakil Direktur, Song Tianhao, melihat tidak ada seorang pun yang berbicara dan merasa aneh. Dia memandang Tian Huilan, hanya untuk melihat bahwa dia tanpa ekspresi. Dia tidak bisa menebak apa yang memikirkan pemimpinnya dan pada saat tidak tahu harus melakukan apa. Song Tianhao berpikir sejenak, lalu berbalik dan bertanya, Zhang kecil, periksa nomor telepon di laporan polisi. Xia Ruofei menunjuk ke arah Shen dan tertawa. Inspektur Lagu, tidak perlu merepotkan diri sendiri. Rekan biro pajak itulah yang menelepon polisi. Wajah kecil Shen menjadi pucat dan dia tergagap, apa yang terjadi? Tian Huilan mengerutkan kening dan bertanya. Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, Sekretaris Tian, bukankah mereka membawa sekelompok hooligan untuk menegakkan hukum? Kelompok hooligan ini menimbulkan masalah di kantor dan saya berhasil menaklukkan mereka. Akibatnya, putra wakil sekretaris memerintahkan biro pajak memanggil polisi untuk menangkap saya. Kata-kata Xia Ruofei mengandung banyak informasi. Hooligan itu menegakkan hukum dengan pemerintah. Dia adalah anak seorang wakil sekretaris dan tidak memiliki jabatan apapun, tetapi dia dapat memberi perintah kepada staf biro pajak. Hampir setiap kata yang dia ucapkan menusuk hati. Beberapa kepala biro yang dibawa Tian Huilan semuanya tampak sedikit malu, dan wajah Lin Wanshui bahkan lebih pucat. Dia selalu berpikir bahwa hal terburuk telah terjadi, tetapi dia tidak berpikir bahwa situasi terburuk akan selalu melebihi imajinasinya. Tidak. Ekspresi Lin Feng berubah saat dia mencoba menjelaskan, aku tidak melakukannya. Kaulah yang pertama kali memukuli staf perusahaan keamanan, dan itulah mengapa Shen menelepon polisi. Ngomong-ngomong, mereka bukan bajingan, mereka adalah karyawan perusahaan keamanan biasa. Jika bukan karena perlawanan kerasmu terhadap hukum, Shen dan yang lainnya tidak akan mengeluarkan uang untuk menyewa perusahaan keamanan. Minta bantuan, diam. Lin Wanshui datang dan menampar Lin Feng 2 kali dengan putus asa.
Dia kemudian berseru, dasar bajingan kecil, kamu masih berani berdalih sekarang. Berapa banyak hal tercela yang telah kamu lakukan di belakangku? Dua jejak telapak tangan yang jelas muncul di wajah cantik Lin Feng. Dia memandang ayahnya dengan ketakutan, tidak lagi memiliki keanehan seperti biasanya. Lin Wanshui segera memasang wajah pahit dan berkata kepada Tian Huilan, Sekretaris Tian, ini semua salahku karena tidak mendisiplinkan anak yang tidak berbakti ini. Saya tidak tahu bahwa dia telah menggunakan nama saya untuk melakukan begitu banyak hal yang melanggar hukum di luar. Saya perlu memikirkan diri saya sendiri. Wajah Tian Huilan masih diatur dengan baik kuno, sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan Lin Wanshui. Dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Wanshui saat dia dengan acuh tak acuh berkata kepada Song Tianhao, Inspektur Song, karena kalian semua sudah keluar, bawa kembali pembuat onar ini. Interogasi dia dengan benar dan cari tahu siapa di balik ini. Ya. Song Tianhao berdiri tegak, mengangkat kepalanya, dan menjawab dengan suara yang jelas. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan beberapa petugas polisi langsung datang untuk menangkapnya. Mereka tidak memiliki cukup borgol, jadi mereka menggunakan tali plastik untuk mengikat semua kejahatan dan mengeluarkan mereka. Setelah polisi dan para hooligan pergi, kantor tiba-tiba menjadi lebih luas. Tian Huilan melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, Kepala Biro, silakan datang dan bawa orang-orang Anda kembali. Saya harap Anda segera memperbaiki kesalahan hari ini setelah Anda kembali dan mencabut hukuman karena melanggar aturan. Selain itu, Anda akan melakukan pembenahan gaya kerja di unit Anda. Sebagai penghubung penting dalam kegiatan pendidikan massal ini, laporkan langsung situasi perbaikan kepada saya. Ya, Sekretaris Tian. Sekretaris Tian, kami pasti akan melaksanakan proses dan persyaratan Anda. Beberapa kepala biro saling mengutarakan pendapatnya, lalu dengan marah menegur beberapa bawahannya yang telah menimbulkan masalah di unitnya. Shen kecil dan yang lainnya semuanya sedih. Mereka tahu betul bahwa akan ada badai yang menunggu mereka ketika mereka kembali. Para direktur membawa orang-orangnya dan pergi satu demi satu. Hanya Lin Wanshui dan putra yang tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi. Mereka seperti tahanan yang menunggu hukumannya. Tian Huilan terus mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menyapa Xia Ruofei, Ling Xiaotian, dan yang lainnya dengan ramah sebelum berjalan keluar pintu. Sekretaris Tian Huilan, Xiao Mei, memandang Xia Ruofei. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Kemudian, dia menghela nafas dan segera menyusul Tian Huilan. Xia Ruofei menatap punggung Xiao Mei sambil berpikir dan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, Ketua Xiao, terima kasih untuk hari ini. Tian Huilan dan Xiao Mei berhenti dan berbalik. Xiao Mei memasang ekspresi rumit di wajahnya. Xia Ruofei tersenyum dan melanjutkan. Direktur Xiao, jika Anda tidak melapor kepada Sekretaris Tian tepat waktu, masalah ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan lancar. Terima kasih. Xiao Mei segera mengerti. Bersinar-bersinar karena rasa terima kasih dan dia dengan cepat berkata, Xia, kamu terlalu baik. Saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik, mohon maafkan saya. Semuanya sudah berlalu, jangan bicara itu, Xia Ruofei tertawa. Tian Huilan memandang Xia Ruofei dan Xiao Mei sambil berpikir. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk pada Xia Ruofei sebelum kembali meninggalkan kantor. Saat Tian Huilan berjalan, dia berkata kepada Xiao Mei, Xiao kecil, kamu bisa meminta nasihat lebih lanjut dari Wu kecil ketika kamu punya waktu. Beliau memiliki banyak pengalaman di bidang sekretaris. Xiao Mei tertegun sejenak, lalu dia berkata sambil tersenyum, Oke, terima kasih, Sekretaris Tian. Tian Huilan meminta untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Wu Liqian, yang berarti kesalahannya kali ini telah ditutup-tutupi dan dia tidak diusir. Di kantor, Lin Wanshui dan anak-anak berdiri di sana dengan peringatan. Lin Wanshui mengarahkan dan berjalan ke depan, berkata, Presiden Ling. Ini semua adalah kesalahan. Pergilah. Xia Ruofei dengan dingin melontarkan sepatah kata pun. Kamu, Lin Feng berteriak dengan marah saat melihat ini. Lin Wanshui dengan cepat menarik Lin Feng dan berkata kepada Xia Ruofei dengan wajah sedih. Xia, mohon maafkan kami dan izinkan kami pergi kali ini. Tolong saya bantu di depan Sekretaris Tian. Pada suatu hari, Lin Wanshui masih menjadi wakil sekretaris komite partai kota yang bersemangat. Nada suaranya terdengar serius ketika berbicara dengan Xiao Mei, tetapi sekarang dia telah gagal total dalam politik.
Dia adalah anjing pembohong yang bisa menangani penjara kapan saja. Xia Ruofei bahkan tidak melihat mereka dan berkata, beberapa orang, keluarkan kedua orang ini. Tian Xia, Tuan Xia, Lin Wanshui memanggil dengan cemas. Beberapa karyawan laki-laki tanpa basa-basi mengusir Lin Wanshui dan putra-putranya. Mereka telah menyaksikan perilaku arogan dan mendominasi kelompok kecil Shen. Sekarang mereka tahu bahwa orang kedua ini adalah penghasutnya, mereka sudah diliputi kemarahan. Setelah Lin Wanshui dan diusir, semua orang di kantor memandang Xia Ruofei. Di mata mereka, pemuda ini sungguh luar biasa. Bahkan Sekretaris Tian datang secara pribadi untuk mencari kedamaian dirinya, dan Wakil Sekretaris Jenderal seperti seekor ayam yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Beberapa karyawan wanita yang lebih jeli telah memperhatikan bahwa selama konflik, Xia Ruofei memegang erat tangan Ling Qingsui, sehingga banyak orang memandang Ling Qingsui dengan yang lebih ambigu. Wajah Ling Qingsui menjadi sedikit merah. Dia dengan cepat melirik ke arah Xia Ruofei dan berkata, apa yang kalian semua lihat? Cepat bersihkan kantor. Kekacauan macam apa ini? Ling Xiaotian tertawa dengan nyaman dan berkata, semuanya, tolong bekerja keras dan kembalikan semuanya ke posisi semula. Xiao Xia, Qingsui, ayo masuk ke kantor.